Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifani Zailani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis dari Phoenix Spray. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi adat dan sopan santun, yang kental dengan adat ketimuran. Di zaman sekarang, banyak anak milenials atau generasi Z yang sudah terjerumus serta terpengaruhi oleh pergaulan yang tidak baik di dalam lingkungannya. Hal ini tentu terjadi oleh beberapa alasan, salah satunya dengan ikut-ikutan dan menerima budaya barat yang berpengaruh negatif terhadap kebudayaan Indonesia. Tentu hal ini memberikan dampak dan menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi. Contohnya seperti pesta minuman keras, seks bebas, dan tentunya dampak-dampak lain yang terjadi akibat hal ini. Bahkan angka kriminal dan kejahatan yang meluas meningkat setiap tahunnya terjadi di Indonesia. Terbukti dalam berbagai macam kasus tercatat akibat dari pergaulan yang tidak baik atau karena pergaulan dari lingkungan yang tidak sehat, banyak kasus kejahatan yang muncul. Salah satu kasus yang memprihatinkan dari banyaknya kasus adalah kekerasan terhadap perempuan. Menurut sebuah penelitian dan statistik kriminal yang terdapat dalam sebuah artikel, bahwa kriminalitas di Indonesia naik pada awal tahun 2021. Ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021, dan kekerasan terhadap perempuan ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Berdasarkan pengumpulan data milik Kementerian PPPA, kekerasan pada anak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Banyak para perempuan di Indonesia yang sudah menjadi korban dan membuat mental health mereka terganggu, sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang direhabilitasi putus asa, tidak punya harapan akan masa depan, cita-cita mereka terhambat, pendidikan sekolah terputus, masa depan hancur, bahkan tak sedikit dari mereka yang trauma dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Dengan adanya problem ini, tentunya kita sebagai manusia harus merasa khawatir akan bagaimana kelangsungan masa depan generasi yang akan datang. Akibat adanya permasalahan ini, membuat kami ingin menciptakan suatu produk yang harapannya bisa menjadi solusi atau sebagai pemecah masalah terkait hal ini. Adapun produk yang akan kami buat adalah Phoenix Spray. Produk ini dibuat juga sebagai salah satu alat yang bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa paradigma tentang perempuan itu lemah harus dihilangkan. Seluruh manusia berhak untuk menentukan apa yang dia inginkan. Segala bentuk kejahatan yang merampas hak orang lain merupakan suatu hal yang harus kita tindas. Perempuan berhak untuk menunjukkan bahwa mereka bukan makhluk lemah. Mereka harus berani untuk membela diri dan melindungi dirinya sendiri. Tak peduli seberapa banyak kejahatan di luar sana, hal terpenting adalah setiap perempuan harus mampu menjaga dirinya dan mampu mengatasi segala kejahatan yang ada di luar sana. Saat ini, kita sering menjumpai berbagai produk yang muncul akibat dari tren atau hadir karena adanya permasalahan yang ada. Banyak juga didapatkannya produk yang muncul sebagai solusi untuk jawaban dari masalah yang sedang terjadi dalam lingkungan kita. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, pada dasarnya produk yang baik adalah produk yang tidak hanya digunakan sebagai alat pemuas saja, tapi tentunya juga dapat berguna dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri.
Seperti yang kita tahu, hal yang tidak bisa dihindari dalam suatu kehidupan adalah masalah. Setiap permasalahan yang muncul tentunya dibutuhkan suatu solusi untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu, kami melakukan suatu riset dan penelitian mengenai masalah apa yang saat ini terjadi, atau bahkan suatu masalah yang sudah lama terjadi. Seperti halnya saat ini kita tahu, kejahatan yang terjadi dalam lingkungan kita tak terbendung, bahkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya harus bisa menjadi pemikiran bagi kita untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa menjadi solusi. Untuk itu, kami ingin menciptakan suatu produk yang tidak hanya menjadi suatu produk yang dapat digunakan, tetapi dapat juga dirasakan manfaatnya, serta yang terpenting dapat mengurangi pokok permasalahan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa kejahatan merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi kapan saja dan dialami oleh siapa saja. Karena itu, kami pikir perlu adanya suatu produk yang bisa menjadi solusi terkait hal ini. Kami akan mencoba membuat suatu produk yang kegunaannya sebagai alat pelindung diri. Dalam pembuatannya, kami menggunakan bahan-bahan alami atau rempah-rempah yang seringkali kita jumpai. Kami akan mengembangkan produk ini menjadi beberapa varian seperti garlic panic spray, onion panic spray, chili panic spray, dan pepper panic spray. Dihadirkannya berbagai varian ini adalah untuk membuat suatu inovasi agar banyak konsumen yang lebih tertarik, dan tentunya berbagai varian ini akan memiliki keunggulan tersendiri. Produk ini berupa spray yang digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu kejahatan. Produk ini terbuat dari berbagai tanaman alami yang memiliki keunggulan seperti gas air mata. Panic spray ini adalah campuran dari beberapa senyawa yang diekstrak dari senyawa yang terdapat dalam beberapa rempah-rempah. Orang yang terkontaminasi cairan ini akan mengalami pain reseptor pada mata, hidung, tenggorokan, saluran pernapasan, dan juga kulit. Terstimulasi yang menyebabkan rasa sakit seperti terbakar pada organ-organ tersebut. Sehingga orang yang terkena semprotan ini akan mengalami beberapa gejala tersebut dalam beberapa waktu. Sehingga korban mendapatkan waktu untuk melarikan diri sampai menemukan tempat aman atau mencari bantuan, sehingga produk ini bisa mengantisipasi segala macam bahaya yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Berikut ini merupakan anggaran dari produk panic spray. Pada tabel sebelah kanan terdapat total biaya produksi untuk 20 spray yaitu Rp184.000, sedangkan di sebelah kiri merupakan penentuan harga jual dari panic spray yaitu Rp15.000 per pieces, dan untuk persentase dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 63%. Produk ini ditargetkan untuk para perempuan maupun laki-laki yang ingin melindungi diri dari segala bentuk kejahatan yang ada. Saat ini, kejahatan tidak memandang usia, keadaan, ataupun gender. Produk ini dikhususkan untuk orang yang minimal sudah berusia 17 tahun sampai dengan orang dewasa, karena meskipun panic spray ini termasuk ke dalam senjata yang tidak mematikan, efek panic spray ini bisa sangat fatal jika kita terlalu banyak disemprotkan. Potensinya untuk disalahgunakan juga sangat besar. Oleh karena itu, perlunya ada kesadaran serta pemahaman yang cukup dalam menggunakan produk ini. Berikut ini merupakan analisis SWOT untuk produk panic spray
Yang pertama, strength, kekuatan. Dengan munculnya produk ini akan memiliki daya tarik tersendiri sehingga orang akan membuat penasaran, akan banyak orang yang tertarik untuk membeli. Pada dasarnya, saat ini sudah ada berbagai macam produk yang tujuannya dibuat sebagai alat pelindung, namun panic spray ini merupakan produk yang lebih praktis, mudah dibawa serta diaplikasikan sehingga memiliki nilai lebih tersendiri. Produk ini juga belum banyak dijumpai dan tentunya tidak banyak pesaing dalam pembuatan produk ini. Yang kedua, weakness, kelemahan. Dalam pembuatan suatu produk, tentu kita harus siap akan apapun respon masyarakat dari produk yang kita buat. Apalagi untuk suatu produk yang masih asing, sehingga bisa saja menimbulkan kesalahpahaman serta kurangnya kesadaran masyarakat yang menganggap sepele akan kejahatan, yang bisa saja menganggap bahwa dia tidak membutuhkannya, atau mungkin penyalahgunaan produk sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk memakai produk ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang yang mungkin bisa dikembangkan adalah dengan membuat prototipe yang bisa dibuat semenarik mungkin, yang mana mudah diingat oleh banyak orang dengan membuat berbagai varian yang menarik, juga penawaran yang membuat orang merasa tertarik untuk membeli, melakukan desain yang menarik, membuat storytelling yang menyadarkan, dan mungkin bisa membuat orang merasa perlu dan butuh terhadap produk yang kita buat. Dan yang terakhir merupakan threat atau ancaman. Dalam pembuatan produk, kita perlu siap akan menghadapi berbagai ancaman yang mungkin bisa datang kapan saja dan menjadi suatu hambatan dari produk yang kita buat. Salah satunya adalah mendapat kritikan dari masyarakat atau bahkan menghadapi banyak kompetitor baru yang bermunculan dan menyaingi produk yang kita buat. Selain itu, kami juga mempunyai sebuah weblog sebagai alat promosi dari produk ini, juga sebagai forum untuk memberikan pengetahuan umum tentang bagaimana kita harus bisa melindungi diri, menghimbau agar terhindar dari segala sesuatu bentuk kejahatan yang bisa membahayakan, yang mungkin pernah dialami atau terjadi di lingkungan sekitar, juga sebagai wadah atau tempat yang bisa digunakan untuk sharing atau berbagi informasi dan pengalaman dari setiap perempuan, sehingga bisa menginspirasi dan dijadikan pelajaran bagi perempuan lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.